Cek-cek, selamat malam, atau pagi, atau siang, atau sore. Kayaknya nggak relevan sih bilang selamat pagi, siang, sore, karena kan kalian bisa nonton kapanpun. Nah, untuk kali ini, kita akan coba lanjut pembahasannya kemarin mengenai array dua dimensi, dan juga kemarin yang terakhir itu mengenai bubble sort. Tapi kita coba aplikasikan ke dalam bentuk antrian absensi mahasiswa menggunakan dua array yang berbeda. Mungkin secara disclaimer posisinya, kita tidak membahas pengiriman array dua dimensi menggunakan double pointer karena itu kan pelajaran untuk nanti di semester depan di Alpro 2. Untuk sekarang kita fokus dulu ke bagaimana caranya menyelesaikan sebuah kasus khususnya untuk mendekati jawaban dari project final. Ya, teman-teman bisa lihat project final di model, bisa dilihat soalnya, dilihat, dipahami, jangan diratapi dan ditangisi ya. Mulai dikerjakan. Nomor satu gampang banget, nomor 5 gampang, nomor 3 bisa tanya kakak tingkat. Nomor 2 dan 4 ini yang tricky dan kita akan coba solve bagaimana caranya menghubungkan kedua hal tersebut. Oke, jadi tanpa nunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja. Nah, di sini aku izin pakai apa namanya GDB online GDB. Kenapa? Karena kemarin pas pakai Programmis dia tuh error. Ya, nanti kalau misalnya penasaran errornya seperti apa, nanti bisa kita contohin di akhir. Ya, jadi sekarang saya pakai yang aman aja dan juga enaknya online GDB compiler ini adalah kita bisa save codingnya. Jadi no no worries lah kalau misalnya ternyata codingnya lupa. Ya kalau misalnya kamu pakai Programmis kan tiba-tiba kehapus hilang. Memang amannya sih pakai Visual Studio Code. Cuma ya nantilah ya pelan-pelan seperti itu. Oke. Izin aku akan zoom dulu biar gampang dibaca. Nah, di sini aku akan menggunakan database sebenarnya cukup satu IOStream saja. Ya, penggunaan library itu boleh satu, boleh dua, ya mana-mana, suka-suka teman-teman. Dan nantinya sebagai disclaimer, aku akan tambahkan beberapa fungsi yang aku pakai untuk bubble sorting. Tapi nanti tutorial ini aku akan coba ngebahas secara singkat aja langsung ke pembuatan solusinya aja ya. Ya, jadi aplikasi ini nanti namanya adalah, bisa aku terusin aja ya. Aplikasi pendataan absensi mahasiswa. Oke, di sini kita menggunakan dua buah array, satu array satu dimensi, satu array dua dimensi. Kenapa begitu? Kita pengen antara soal satu dan dua nantinya, antara aplikasi satu dan aplikasi dua, memiliki keterkaitan. Karena golden rules dalam array adalah array dapat dikirimkan ya ke dalam functions ataupun prosedur. Namun, ya, array tidak dapat dipanggil langsung antar functions. Artinya, kalau kita pengen mengirimkan nilai array melalui sebuah prosedur, itu antara kita memodifikasi alamatnya atau kita mengembalikan nilai array-nya melalui sebuah functions. Ya, either manapun itu sama-sama gampang sebenarnya. Tapi ribetnya, kalau kamu mengembalikan nilai dari array, kamu harus menyiapkan double pointer kalau kamu menggunakan array dua dimensi. Dan pointer itu sangat sensitif ya, karena memory allocation itu kita nggak pernah tahu. Ya, gimana besarnya dan lain-lain, oke? Nah, untuk di bawah sini ya, izin aku akan kopas dari solution bubble sort. Oke. Ya, jadi aku akan pakai, kok bubble sort sih? Sort. Ya, sort. Seperti itu. Oke. Aku kan kopas aja. Kenapa? Karena kan isinya sebenarnya sama aja dengan yang kemarin. Ya, jadi aku akan pakai void tukar. Jadi sampai ke cetak array. Ya, ini aku akan pakai di sini. Tetap. Oke. Ini nanti kamu bisa refer ke video YouTube yang sebelumnya, boleh. Atau juga kamu bisa refer buat teman-teman di Unai ke modul praktikum yang lalu. Ya, mungkin kita ganti ini jadi si out. Ya, seperti itu. Memang lebih lebih simple pakai printf sejujurnya. Kenapa printf lebih simple? Karena strukturnya lebih enak kita mendeklarasikan persen D, slash n, i plus satu. Jauh, 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 jauh lebih simple. Permasalahannya adalah kita terkadang udah lebih gampang menggunakan IOStream khususnya untuk masukin dari sebuah value. Kan kalau scanf itu ribet banget ya, harus kamu deklarasikan tipenya apa, pakai persen D contohnya kalau untuk desimal, kalau untuk dia float dia menggunakan persen F dan lain-lain ya. Jadi saya akan menggunakan dua buah library. STIO.h juga.
supaya si printf ini bisa kepakai. Oke, sampai sini kita mau jalanin dulu ya. Sebenarnya suka-suka teman-teman sih. Ya kalau aku pribadi sih ntar aja jalanin ya pas sudah beres. Ya. Nah, dan jangan lupa sebuah failsafe yang golden rules adalah jangan lupa kamu harus save secara berkala codingnya ya. Jangan nanti tiba-tiba semua ngerjain, codingnya hilang. Oke. Jadi dalam aplikasi ini pertama dia akan menampilkan menu. Oke, dia akan menampilkan menu. Tapi kita pengen menunya itu dapat diakses terus-menerus sampai akhirnya si user memilih untuk keluar dari aplikasi. Jadi untuk menjawab hal tersebut kita menggunakan sebuah pengulangan super sederhana. Selama nilai daripada pengulangan ini masih adalah true, maaf salah harusnya satu di sini. Selama dia masih true, maka dia akan mengulang-mengulang terus sampai nanti satu opsi akan menyelesaikan putaran tersebut dan membuat sebuah status return null. Dia akan langsung keluar dari aplikasi. Oke, selama dia true, dia akan berulang, berulang, berulang. Dan kita akan mulai dengan melakukan cetak, maaf, cetak opsi. Ya, seperti ini. Oke, jadi opsi ini nanti akan muncul opsinya apa saja sih dari aplikasi. Ya, mungkin biar lebih singkat, ya, kita akan coba bikin di sini namanya cetak opsi. Izin aku scroll dulu ya, teman-teman. Ini izin aku enter-enter juga ke bawah. Supaya aku bisa scroll isinya tanpa harus munculin yang bagian bawahnya. Oke. Cetak opsi, opsi. Ini keyboardnya memang minta diganti ya. Memang lagi tertarik sama new PR65, cuma ntar dulu deh. Pelan-pelan susu anak tidak murah. Ya, ya ini cuma dekorasi doang. Terserah teman-teman kalian mau bikin seperti apa. Ya, kerapian itu adalah sebagian dari iman, cuma itu opsional. See out, aplikasi pendataan absensi. Oke, kita bikin 3 aja di sini posisinya. Atau 4 boleh. Kita bikin line. Oke, dan ini kita bisa pandangin sedikit. Biar rapi. Oke. Sekali lagi ini opsional ya. Kalau aku suka bentuknya segi rapi aja sih, karena kan enaknya kalau dilihatnya ya. Seperti itu. Dan di sini nanti, sorry. Di sini nanti akan ada mulai dari menu pertama. Yang pertama adalah ya memasukkan name dan memasukkan dan sortir name. Oke. Ya. Baru yang kedua adalah memasukkan absensi mahasiswa. Oke. Dan yang kita akan bikin yang ketiga deh. Ya, yang ketiga adalah laporan absensi mahasiswa. Dan terakhir adalah untuk keluar dari aplikasi. 4 atau kita bikin 0 ya, keluar dari aplikasi seperti itu. Oke, biar rapi kita tambahin lagi satu buah garis di bawahnya. Sekarang kita move on, berarti karena ada pilihan opsi gini, berarti kan kita harus milih dong. Apa aja sih opsi yang mau dipilih? Maka kita akan buat sebuah prompt, cout di awal di sini. Yang isinya adalah masukkan pilihan Anda. Yang nanti nilainya kita akan simpan ya ke dalam sebuah variabel yang namanya adalah X untuk sementara. Namun perlu diperhatikan, X ini belum dideklarasi. Jadi deklarasinya di mana? Nah, kita kan deklarasi dia sebagai sebuah variabel lokal milik dari integer main. Kenapa kita nggak deklarasikan sebagai variabel global? Ya sah-sah aja sih bisa. Semua untuk kasus ini, membuat deklarasi variabel lokal itu more than enough. Ya, jadi aku akan bikin dia sebagai deklarasi variabel lokal. Integer X. Seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Setelah X dipilih, kita akan masuk ke dalam switch case. Mungkin biar cantik sedikit, saya akan tambahkan garis. Ya, biar nanti ada garis sebelum pilihan untuk mulai memasukkan data dari mahasiswa. Ketika kita pilih pilihannya. Switch nilai X, di mana nilai X ini nanti ada beberapa case. Case 1, case 2, case 3, case
4, sorry, case 0, dan default. Jangan 0 banget deh, nggak enak ya. Kita bikin 4 aja deh. Ya, kita bikin 4 aja. Seperti itu. Oke. Dan default. Default ini biasanya isinya kan cout, pilihan Anda. Kita gas aja dikit ya. Seperti itu. Ini ini sekali lagi ini opsional ya teman-teman ya. Ini tergantung uh, selera masing-masing. Kamu nulis apapun ya susah kan. Sesuaikannya dengan kemauan kamu. Oke. Case 4 ini karena dikeluar dari aplikasi kita bikin jadi return null. Artinya dia langsung menyelesaikan si fungsi main sehingga udah ada return null dan selesai artinya si fungsi main tersebut. Case 1, 2, 3 dan ini yang mulai kita kerjakan sekarang. Kita mulai dari case 1. Case 1 di sini adalah memasukkan dan mensortir name. Coding ini teman-teman bisa ambil dari coding bubble sort di pertemuan sebelumnya dan untuk mempercepat juga, izinkan aku akan copy isi daripada main-nya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagian mana dari main yang harus di copy? Jawabannya adalah mulai dari dalam integer main tanpa melakukan deklarasi. Ya, kamu bisa lihat coding kamu yang sebelumnya, ya. Lihat sih bagian mana yang dimaksud, ya. Perhatikan di sini posisinya, teman-teman. Ya, ada printf, scanf. Aku nggak tahu kenapa posisinya masih merah. Ya, padahal sudah di-include stdio.h. Mungkin harus di-save dulu. Oh, harus login, maaf. Ya, saya akan copy paste dulu. Nggak usah copy paste deh, aman codingnya. Oke, setelah itu kita akan sama ya, ada sortir balon atau bubble sort, ada juga cetak array dan ini bisa kamu akses dari coding sebelumnya. Ya, dan di sini juga ada sebuah break. Nah, tujuan dari case ini adalah ya teman-teman akan memasukkan jumlah mahasiswa, memasukkan NIM dari masing-masing mahasiswa, dan nantinya NIM yang dimasukkan secara acak tersebut akan diurutkan dari kecil ke besar. Kalau buat dari besar ke kecil, kamu tuh punya pilihan, tinggal ada dua pilihan. Yang pertama, kamu membalik parameter ini, jadi sini J plus 1 dan sini J, atau kamu merubah variabel yang ditukar. Ini jadi TB, ini jadi TA. Ini TB, ya jadi TB, ini TB sama dengan TA, TA sama dengan temp. Ya, logiknya cuma sebenarnya itu. Dan itu jawaban buat teman-teman yang mungkin soal nomor 2 mendapatkan soal C untuk project final. Ya, aku kasih jawabannya sekarang karena takutnya teman-teman tidak menyimak di kelas, Paul udah kasih tahu, jadi aku kasih tahu lagi. Kalau masih nilai project finalnya tidak bagus lagi ya, karena udah hampir sekitar more than 60%. Ya, kamu bisa ikutin tutorials ini dan more than 60% you are safe. So it is not a problem right now. If you are listening carefully. Kalau kamu nggak dengerin baik-baik, ya salahmu sendiri. Nah, logikanya teman-teman, ya, opsi kedua ini tidak dapat dilakukan kalau mahasiswanya belum dimasukin. Setuju ya? Kalau belum ada NIM-nya yang dimasukin, ya gimana cara kita masukin absensi mahasiswanya? Jadi bagian kedua ini nanti akan hanya memasukkan absensi ketika sudah ada mahasiswanya dan akan mengacu ke dalam NIM yang sudah disortir dari milik si opsi yang pertama. Caranya gimana? Kita coba cek dulu aja. Cek yang super duper simple. Di sini kita menggunakan data NIM sebagai sebuah verifikator atau tempat penyimpanan daripada nilai NIM tersebut. Maka kita tinggal cukup cek if di awal. Oke, if data NIM yang ke 0, loh kenapa yang ke 0? Ya karena logikanya array index itu dimulai dari 0. Ketika dia 0-nya tidak ada alias null, ya berarti memang isinya tidak ada kan? Sesimpel itu. Kalau tidak ada, maka dia akan keluar sebuah prompt untuk silahkan masukkan data pada opsi 1. Dan dia akan break. Seperti ini. Oke. Either you want to give it line, it is up to you. Ya, nggak ada masalah. Ya, atur-atur aja mana yang lebih bagus. Setelah if ini, ya mungkin biar daripada lupa kita bikin break dulu di sini. Takutnya break lagi maaf ya. Kita bikin dulu break di sini. Takutnya kita lupa. Oke. Setelah dicek, kalau misalnya dia memang null, ya udah berarti kamu harus masukin data dulu. Ya, kalau kamu nggak percaya kita coba run dulu. Kita coba run dulu.
Izin aku zoom out dulu sedikit. Kita akan coba run. And hopefully it is not error. Oke, error. Siin jumlah MHS was not displayed in the scope. Oke, I see. The problem is, ya ketika kita menggunakan coding dari bubble sort kemarin, jumlah mahasiswa itu belum dideklarasikan sama sekali. Kan yang kita copy dari dalam integer main tanpa deklarasi dan tanpa return 0. Jadi kita harus mendeklarasikan variabel-variabel tersebut. Berarti sini ada jumlah MHS, oke, dan di bawahnya ada integer data NIM. Kita bikin nilainya 10 aja ya. Kenapa 10? Karena asumsinya nanti pas teman-teman kerjain project final, gak usah kasih contoh terlalu banyak dalam demonstrasinya. Secukupnya aja ya, secukupnya. Oke. Ya, teman-teman, belajar dari kesalahan itu adalah pembelajaran paling bagus. Ya, tapi kalau masih salah terus, ya bisa dicek juga amal ibadahnya. Hehe, bercanda. Oke, kenapa di sini error? Warning, null use in arithmetic. I mean W pointer arithmetic. Ya, posisinya adalah karena memang tidak ada isinya dan memang dia cuma sebagai verifikator aja. Ya, memang ada function lain dapat dipakai, cuma saat ini saya akan coba gunakan logika yang paling simpel aja. Masukkan pilihan Anda, kita coba membuktikan kalau memang belum ada NIM-nya, dia tidak bisa dilakukan. Kita klik 2, enter, dan akan muncul sebuah prompt. Silahkan masukkan data pada opsi ke-1. Oke. Jadi sekarang sudah berhasil logikanya dan kita akan coba jalankan coding untuk memasukkan nilai absensinya. Codingnya nggak susah, teman-teman. Ya, permasalahannya kadang kita bingung aja. Kita terlalu overthinking ngerjain codingnya. Kenapa? Saya pengen sempurna di awal. Saya pengen sekali run tidak ada error. Nggak ada. Hidup tuh nggak bisa seperti itu. Kita belajar dari kesalahan. Asik, bijak sekali ya. Harus di stop dulu, maaf. Ya lupa kadang ya. Kebiasaan pakai programmis bisa langsung. Ya, pas pakai pas pakai GDB compiler, astaga. Ya, online gdb.com jadi lupa. Oke. Nggak apa-apa ya. Maaf-maafan itu hal yang indah. See out, masukkan jumlah absensi. Oke, jumlah absensi ini nantinya akan menjadi sebuah parameter ya. Berapa banyak sih absensi yang kita masukkan? Dan nilai ini kita akan simpan ke dalam scene jumlah absensi. Belajar dari kesalahan yang tadi, jangan lupa untuk deklarasi lagi di atas dong. Integer. Ya, seperti ini. Kita scroll lagi ke bawah. Ketika jumlah absensi sudah tersimpan, ya sekarang concern kita adalah bagaimana caranya menampilkan absensi tersebut dan kita pengen nanti si orang yang mengisi mengetahui, oh ini absensi ke 0 dari mahasiswa sekian. Mahasiswa dengan NIM sekian. Gimana caranya? Logikanya sekali lagi, simple tapi menggemaskan. Ya menggemaskannya gimana? Kita lihat. Saya akan copy dulu baris ini. Tujuannya buat apa sih? Supaya rapi aja. Ya karena kita suka kodang yang rapi ya. Buat cowok-cowok juga ya. Segimanapun cewek pasti suka kok cowoknya rapi. Seperti itu. Ya, minimal belajar untuk menjadi lebih rapi. 4. Integer i sama dengan 0. Ups. I lebih kecil dari jumlah MHS. Ya, dan i plus plus. Oke. Satu beres. Sekarang kita buat looping kedua. Loh, kenapa looping kedua? Karena dia akan membuat sebuah absensi dari beberapa tugas per masing-masing mahasiswa. Jadi satu mahasiswa bisa memiliki beberapa tugas kan? Kalau kita pakai indeks cuma I doang, berarti hanya satu mahasiswa dan satu tugas. Gak bisa tugasnya banyak. Mau kau bikin tugas I plus 1, I plus 2, I plus 3, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu sebuah sistemnya ya. Kita harus ikuti aja. Seperti itu. Oke. For integer J sama dengan 0. Kenapa pakai J sekali lagi? Bukan dia tanya saya. Jumlah absensi. Kenapa jumlah absensi? Karena memang patokan kita kan ke jumlah absensinya. Dan J plus plus. Oke, ketika sudah jumlah absensi J++, maka sekarang tugas kita adalah memasukkan absensi dari mahasiswa tersebut. Kita akan menggunakan metode mengeluarkan output yang paling ribet karena lebih gampang menggunakan printf, yaitu cout. Masukkan absensi ke sekian. Kita bikin di sini nilainya adalah I plus 1. Oke. Sorry, jangan I plus 1. J. Karena kan absensi 1, 2, dan 3 itu kan berulang-ulang. Oke. Dari kita masukin sini nilai NIM-nya dia.
Data name punyanya I. Seperti itu. Kita bikin titik 2 spasi seperti ini. Oke. Sekarang nilainya dia akan disimpan ke dalam si nilai data absensi I J. Nah, perlu diperhatikan lagi data absensi IJ ini belum ada disimpan. Kita belum ada deklarasi sama sekali. Maka dengan hal itu kita perlu melakukan deklarasi. Cara deklarasinya ya tinggal bikin aja kali. Ribet amat ya. Integer data absen absensi dengan isinya kita bikin 10 dan 10 aja. Kita bikin simetris ya, nggak ada masalah. Jadi ini sesuaikan dengan kebutuhan kamu, seperti itu. Oke, setelah ada jumlah absensi, data absensi sudah ada. Selanjutnya adalah kita coba untuk nantinya akan menghasilkan nilai dari absensi. Jadi setelah dimasukkan, dia break akan masuk ke dalam opsi lagi. Kita coba ya, kita coba dulu. Kita coba, atau mas kalian sampai output dulu? Nggak, kita coba dulu aja sampai ke masukin data absensi. Ntar nih, ini aku seorang suka galau. Kayaknya sampai selesai dulu codingnya deh, baru kita lanjutin ya. Ya, ketika data absensi sudah lanjut, sudah masuk, dia akan selesai. Karena memang fungsi dari opsi kedua adalah untuk hanya memasukkan absensi mahasiswa. Sedangkan untuk mengeluarkan laporan, itu adalah opsi ketiga. Dan laporan ini tidak bisa keluar, logikanya sama persis, kalau NIM-nya belum ada. Loh, kenapa nggak dicek dari absensinya aja? Ya kan simple, absensi tidak bisa ada kalau NIM-nya belum ada. Ya berarti parameter laporan ini juga tidak akan ada kalau NIM-nya juga belum ada. Logikanya kan, nggak mungkin dong laporan absensinya ini tidak ada tapi NIM-nya ada. Ya buat apa cuma data NIM tapi absensinya kosong? Kan nggak guna seperti itu. Ya itu cuma logika aja sih untuk bikin simple. Jadi apakah kita bisa copy paste? Betul, kita akan copy paste saja. Ya hidup itu gampang kalau kita berpikir dengan gampang. Ya mirip kayak perkataan kalau nggak salah mendiang Steve Jobs ya. Saya akan mencari orang yang malas untuk menyelesaikan sebuah masalah karena mereka akan mencari cara yang termudah. Jadi buat teman-teman di sini bukan berarti wah saya berarti harus malas-malasan. Oh enggak. Ya yang benar adalah ya kamu berpikir dengan simple aja, jangan overthinking. Oke, setelah kita buat ini kita akan coba gunakan garis pemisah ini dulu aja biar cakep ya, teman-teman. Oke, dan kita akan coba mulai masukin struktur daripada si tampilannya nanti. Jadi saya akan gunakan si out, saya akan gunakan no, oke, slash t, oke, name, oke, kita akan slash t lagi di sini. Perlu nggak ya slash t? Sebenarnya ini optional ya, kamu bisa cek nanti sih sebenarnya. Aku kayaknya nggak perlu dulu deh. Ya, kamu bisa cek nanti ketika outputnya ada. Tapi kita bayangkan aja seperti itu. Setelah ada nomor dan NIM, posisinya absensi itu bersifat dinamis. Artinya kalau absensinya ada dua, ya kita akan menampilkan absen satu, absen dua. Kalau absensi ada titik tiga, kita absensikan absen satu, absen dua, absen tiga. Maka kalau kita bikin sebuah legenda daripada header daripada tabel tersebut, ya header sebutannya dalam tanda kutip, kalau kita bikin langsung definisikan absensi satu 2 3 4 5 sementara absensi yang dimasukkan cuma 2 kan jadinya mubazir ya. Seperti itu. Kita coba langsung masukkan aja untuk membuat sebuah menu atas yang secara dinamis. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah absensi, i plus plus. Isinya super duper simple, cuma mengeluarkan si out, oke, slash t, nilai dari absen, absen ke nilai i plus 1. Sesimpel itu. Jadi nanti strukturnya akan ada nomor, NIM, kalau absensi ada 2 berarti ada absen 1, absen 2, dan nanti paling kanan adalah persentasenya. Maka kita gunakan di sini adalah cout. Kita gunakan slash t aja dua kali deh, biar sama ya. Karena ini kan ada slash t absen, ini slash t persentase. Seperti ini. Oke, are we done yet? Not yet. Ya, kita akan sekarang menampilkan, ini kan baru headernya doang. Sekarang yang paling penting, ya, menampilkan
isi dari uh, tabel, ya, melampirkan isi NIM dan absensi serta persentase tiap MHS mahasiswa seperti itu. Uh, ya ini kadang blessing in disguise sih autocorrect ini. Ya kadang kita butuh di autocomplete, terkadang kita nggak butuh dan kita benci di autocomplete. Ya, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah MAS, i plus plus. Pertanyaan adalah, kenapa I lebih kecil dari jumlah mahasiswa? Karena strukturnya kan masing-masing mahasiswa itu akan membuka sebuah baris. Sementara satu mahasiswa bisa memiliki banyak tugas, maka pengulangan I di sini adalah pengulangan untuk menampilkan baris detail nanti indeks nomornya, NIM-nya berapa, baru abis itu nanti absensi ada berapa, dan nanti persentase di bagian akhirnya. Seperti itu. Dan kedua, kita melakukan pengulangan kedua, yaitu adalah for integer J sama dengan 0. J lebih kecil dari jumlah absensi dan J plus plus. Nah, di sini J plus plus ini dipakai untuk menampilkan absensinya. Seperti itu. Maka sekarang kita langsung masukin ke isinya. Strukturnya di sini teman-teman kita akan mulai dengan nomor dulu sebelah kiri, lalu NIM-nya, lalu absensi yang berulang-ulang, dan akhirnya adalah persentase. Kita gunakan formatting yang sama. Cout dari sini nilai I plus 1. Kenapa I plus 1? Karena indeksnya dimulai dari 0. Ya, kenapa harus 0? Karena array dimulai dari 0. Ya, sesimpel itu teman-teman. Do not overthink everything. Ya, it is not worthy. Ya, jadi pikir yang simple-simple aja lah. Gak usah terlalu mikir yang terlalu seribet-ribet banget. Hidup itu nggak terlalu apa ya? Terlalu rempong ya. Kalau misalnya kamu overthink. Oke, cout selanjutnya di sini adalah nilai dari data up, data nim dari I. Ya, kan nimnya berapa? Oke, setelah NIM-nya berapa, apakah NIM-nya harus menggunakan slash T? Jawabannya tidak usah, karena nanti slash T-nya kita akan pakai di dalam absennya aja nilainya, biar strukturnya tetap sama. Ya, bahwa setelah nomor ada slash T, ya setelah nomor ada slash T, lalu ada NIM, isi data NIM. Itulah alasan kita menggunakan double slash T, karena NIM itu kan isinya bisa sampai 10 huruf kan, bisa saja mengambil 2 indensasi ke dalam. Bisa lebih malah seperti itu. Jadi nanti itu sesuaikan selera dan kebutuhan aja ya. Oke. Nah, sekarang posisinya kita akan coba menampilkan logikanya. Absensi ini sebenarnya salah satu yang menarik. Kan kita memasukkan data absensi, masukin absensi. Permasalahannya adalah apakah absensinya kita langsung masukkan hadir atau tidak? Karena logikanya kan kita biar gampang kita menyimpan sebagai bentuk integer. Maka kita akan menyimpan 1 untuk hadir, 0 untuk absen. Oke, saya akan copy lagi di sini. Dan akan bikin cout di atas. Ya, sebuah indeks. 1, 0, absen. Tab, absen aja. Tab, 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 tab. 1, hadir. Seperti ini. Oke, ini sebagai bantuan aja biar orang tahu kalau misalnya 0 itu absen, 1 itu hadir. Saya akan bikin sedikit ke tengah biar lebih estetik. Kenapa harus estetik? Ya, karena begitulah ya. Kita suka coding yang cakep terlihat. Apakah udah sama rata? Oke, boleh seperti ini kira-kira. Nah, maka di sini, karena filternya dimasukkan hanya adalah 1 atau 0, maka kita harus mentranslasikan 0 sebagai absen, ya, 1 sebagai hadir. Maka kita akan melakukan sebuah check. Mana sih codingnya tadi? Ya. If data absensi milik dari I, J, sama dengan 0, artinya maka akan keluar sebuah tulisan yang isinya adalah persentase T absen. Seperti ini. Oke, sedangkan kalau dia else tidak nilainya adalah 0 alias 1, maka cout udah tahu jawabannya ya. Slash T hadir. Seperti ini. Oke. Yang menarik adalah bagaimana cara kita untuk melakukan kalkulasi jumlah absensi tersebut, persentasenya.
Kan logika persentase kalau ada dua kehadiran, dua kali absensi, kalau pertama kali dia hadir, yang kedua dia absen, maka satu tambah nol dibagi jumlah absensinya, yaitu 2. Maka hasilnya adalah 0,5. Maka kita untuk bikin 100% harus dikali dengan 100. Maka di sini kan gunakan sebuah variabel temporer yang namanya adalah total absen. Oke. Yang isinya adalah total absen itu sendiri ditambahkan dengan nilai dari data absensi I, J. Seperti ini. Apakah total absen itu nilainya harus dalam bentuk float? Jawabannya nggak perlu, karena dia nggak dibagi sama sekali. Jadi tetap integer juga nggak masalah. Kamu bikin dia dalam bentuk float juga silahkan. Aku pribadi akan bikin dalam bentuk integer aja. Deklarasinya di mana nih si total absen? Kita taruh di atas sini aja. Kan dia hanya dipakai di dalam jumlah mahasiswa. Ngapain kita bikin susah-susah? Sama dengan 0. Jadi by default nilai dia adalah selalu 0. Kalau kamu tidak isi kosong di sini, kemungkinan bakal error karena dia bingung nih value awalnya berapa, base value-nya berapa. Jadi kamu definisikan nilai total absen by default adalah 0. Dan ketika dia mengulang untuk baris selanjutnya nantinya akan dimulai lagi dari 0 bukan ditambahkan lagi. Seperti itu. Oke. Lalu oh ya, persentase. Persentase berarti kita keluarkan di akhir strukturnya, kita bikin slash T dua kali sesuai kayak gini, ya. Cout, oke. Slash T, oke. Nilai dari total absen dibagi salah pencet, jumlah absensi, oke, dikali 100. Biar manis, kita tambahkan sedikit persen di sini dan kita tambahkan end line. Oke, apakah jadi coding kita? Seharusnya sih sudah selesai coding kita. Ya, kita coba praktekkan dulu aja sekarang. Jadi izin aku akan zoom out dulu. Loh, nggak mau di zoom out? Wait a minute. What is the problem? Oh, aku harus arahkan di luar, ternyata baru bisa di zoom out. Dan sekarang aku kan coba untuk copy dulu codingnya, takutnya hilang. Ya, lalu kita coba run. Hopefully it is not error. Yeay, nggak error. Sekarang izin aku akan zoom lagi aja. Ini warningnya not a problem ya. Kalau dia error baru problem. Ini cuma ngasih tahu bahwa dia dipakai untuk mengecek sesuatu yang nilainya belum ada. Ya, dan emang tujuannya seperti itu. Kita mau lihat kan nilainya udah ada atau belum. Aplikasi pendataan absensi masukkan dan sortir NIM. Yang kedua adalah masukkan absensi mahasiswa dan yang ketiga adalah laporan absensi mahasiswa dan yang keempat adalah keluar dari aplikasi. Kita coba cek fail save-nya dulu aja. Kita coba masukin laporan absensi mahasiswa. Yang muncul adalah silakan masukkan data pada opsi 1. Kita kekeh, enggak, saya udah masukin data kok, saya langsung masukin absensi, saya masukin 2. Nilainya tetap silakan masukkan data opsi 1 karena nilainya belum ada. Ya apa coba yang mau ditambahkan absensinya ya? Oke, jangan jugul seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah masukkan pilihan Anda, kita masukin dari setoran NIM pertama. Untuk ini jumlah mahasiswanya saya akan ambil 2 aja posisinya. Oke. 2 mahasiswa cukup. Ya, masukkan ini mahasiswa ke 1, saya masukin 2381 8200098. Oke. Nah, mahasiswa kedua adalah 2381056. Contohnya. Maka sekarang dia akan melakukan sorting terhadap NIM tersebut. Ya. Sorting dari kecil ke besar. Teman-teman jangan terkecoh ya. 56 ini kok bisa lebih kecil daripada 08 karena di sini dari 1 depan angkanya. Dan sini adalah 2. Urutannya sudah sesuai. Dan sekarang kita bisa melakukan absensi mahasiswa. Mungkin satu lagi cherry yang kalian bisa masukkan ya, atau tambahkan sebuah pemanis. Dia baru bisa masukin laporan absensi. Laporan absensi baru bisa dikeluarkan ketika ternyata NIM-nya sudah dimasukkan dan absensinya juga sudah dimasukkan. Itu dapat banget dibuat. Gimana cara ceknya? Gampang kok. Ya. Nanti setelah ini selesai, running semuanya baru kita coba jalankan. Jumlah absensi saya bikin 2 aja dulu juga. Ya ini nggak ada hubungannya dengan politik ya, mohon maaf. Masukkan absensi 1 dari ini kurang spasi, nanti kita tinggal make up aja sedikit.
Kita bikin dia tidak hadir, mungkin dia lagi ketiduran. Lalu kedua dia hadir, ya, mahasiswa kedua dia hadir 2 kali. Oke. Dan setelah dimasukin datanya seperti ini, sekarang kita coba cek laporan absensi mahasiswa. Dan muncullah, ya. Di sini kenapa dia 0%? Pertanyaannya, berarti logika jadi penambah total absen kita masih ada yang salah. Kenapa? Ya, idealnya dia akan menganggap karena totalnya dibikin dari 0, maka absen hadir di sini teroverride dengan nilai default 0. Terus bagaimana cara troubleshootingnya? Nah, ini adalah PR teman-teman untuk tugas praktikum sekarang. Selesaikan permasalahan ini sampai dia selesai. Tinggal satu ini doang jadi selesaikan permasalahannya. Aku udah tahu jawabannya di mana, ya. Dan itu jadi tugas praktikum yang kamu harus kumpulkan di hari Minggu tanggal berapa sih minggu ini? Tanggal 26 November 2023 jam 12 siang. Jam 12 deh. Jam 17.00. Oke, soalnya nanti ketentuannya dan pengumpulan itu ada di Moodle. Kamu bisa lihat refer ke sana aja. Oke, nanti kalau ada pertanyaan juga, kamu masih punya bisa bertanya nanti kan besok hari Jumat aku ada kelas. Ketemu aku di kelas atau japri lewat WA, kita akan ketemu secara in person dan aku menghindari konsultasi coding melalui WhatsApp. Karena aku nggak bisa baca coding kalian secara keseluruhan, oke? Dan kita akan exit dari aplikasi dan selesai. That's it for today, teman-teman. Thank you for listening. Hopefully, kalian bisa paham dengan apa yang disampaikan kali ini. Kalau misalnya dirasa tutorialnya terlalu panjang dan terlalu detail dan terlalu banyak penjelasan, sekali lagi ini bukan crash course, tapi memang sebagai sebuah modul praktikum bagi mahasiswa tingkat 1 di Fakultas Teknologi Informasi UNAI. Have a nice day semuanya, have a great night, karena saya kerjanya di jam 8 malam. And God bless us all.